Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Api. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Kepala UPT Distrik Capil Wilayah 4 di Leuwi Sadeng. Kita akan berbincang-bincang tentang pembuatan kartu keluarga yang suaminya punya istri dua. Ini sangat penting khususnya buat bapak-bapak yang punya istri yang kedua, bagaimana caranya membuat akte kelahiran. Karena persyaratan pembuatan akte kelahiran tanpa ada kartu keluarga dan KTP suami istri ini tidak akan bisa. Untuk itu kita akan berbincang-bincang, kita akan tanyakan bagaimana cara pembuatan kartu keluarga dengan istri yang punya dua. Oke, kita lanjut ketemu dengan KUPT-nya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum. Kembali di channel Kapi. Kali ini kita ketemu lagi dengan Kepala UPT Distrik Capil Wilayah 4 Kecamatan Leuwi Sadeng. Ini sangat penting kan. Ini kita akan ngobrol-ngobrol mencari tahu tentang pembuatan kartu keluarga atau KTP yang suaminya istrinya dua gitu. Jadi supaya jelas nih, ini sangat penting. Jangan lupa share, like, subscribe ya. Kita ngobrol dengan KUPT seperti apa cara pembuatannya, bagaimana prosedurnya, sehingga yang punya istri dua punya kakak masing-masing dan bisa untuk membuat anaknya bisa dibuatkan akte kelahiran. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Tony. Siang. Ketemu lagi nih kita mengganggu lagi ya. Hari ini mengganggu, betul kita masih jam istirahat. Pak, ini sebetulnya banyak orang nanya-nanya nih ya. Ini yang punya istri dua, Pak. Istri dua yang contoh nih, istri yang ke-1 dan kedua. Istri yang kedua ini punya anak, Pak. Kan dia mau bikin akte kelahiran nih. Kalau nggak ada kartu keluarga nggak bisa nih, Pak. Nah, ini saya pengen jelasin, Pak. Seperti apa nih contoh yang punya istri dua ini supaya bisa dapat dua-duanya kakak nih, Pak. Terus anak yang dan istri pertama ini yang kedua ini bisa bikin akte kelahiran. Seperti apa Pak Tony? Sebetulnya kan persyaratan dari akte kelahiran itu persyaratan KTP, kakak orang tua dan buku nikah ya. Misalkan anggap istri kedua itu kakaknya terpisah, Pak, dengan kakak suaminya. Ya silakan aja dibawa kakak orang tuanya bapaknya dan kakak ibunya itu dibawa, KTP-nya juga dilampirkan. Oh, jadi bisa dibikin dua kakak ya? Betul. Tapi kalau yang kedua ini ya, suaminya masuk nggak, Pak? Suaminya nggak mungkin masuk, Pak, karena nik itu hanya ada di dalam satu kakak, Pak. Gitu. Hanya ada di dalam satu kakak, nggak mungkin ada di dua kakak gitu kan gitu. Karena itu merupakan ID yang udah aturannya seperti itu di aplikasi gitu. Ini khusus bapak-bapak nih, ini penting buat bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak bisa bikin kartu keluarga dua, tapi yang satu yang terdaftar dengan orang tua dan istrinya, kalau yang satu cuma istrinya saja satu. Jadi kartu keluarganya hanya istrinya dan boleh anaknya di situ dicantumkan. Dan itu bisa dibuatkan persyaratan untuk membuat akte kelahiran. Seperti itu Pak prosesnya. Tapi itu mudah sekali Pak ya. Karena persyaratannya emang gitu, KTP dan kakak orang tua itu yang lebih utamanya kan itu. Di samping misalkan ininya buku nikah, walaupun misalkan tidak ada nikah atau nikahnya secara agama ya, kalau di dalam itu status ininya nikah belum tercatat ya kita bisa prasib istilahnya. Jadi anak ibu dan bapak nikah tidak tercatat. Nah ini tapi diproses di UPT bisa? Di UPT bisa, untuk akte kelahiran kematian bisa di UPT. Di UPT ya. Nah ini Pak, kalau misalkan istri pertamanya misalkan di kecamatan di sini, istri keduanya di luar kecamatan, itu seperti apa? Ya sama aja, misalkan di luar kecamatan, tapi kalau misalkan masih wilayah UPT 4 ya kita buatkan di sini Pak. Karena itu berdasarkan pembuatan itu berdasarkan domisili. Ya. Jadi di mana yang bersangkutan tinggal orang tuanya, anaknya mengikuti yang orang tuanya ya buatkan di situ. Oh, jadi tetap bisa dibuatkan masih di lingkungan kabupaten. Ya, itu kalaupun misalkan ada di kecamatan jauh gitu kan, tetap dibuatkan. Ya.
walaupun misalkan kalau udah misalkan keluar kota, anggaplah di luar kota misalkan ada KTP dan kakaknya kan gitu. Walaupun misalkan sudah cerai, ada akte apa perceraian, ya akte perceraian tetap KTP kakak orang tuanya harus dilampirkan. Oh itu. Iya betul. Jadi bapak nih, khusus yang bapak dan ibu yang memang maaf dalam hal ini punya istri yang kedua, bagaimana untuk membuat akte lahirnya cukup dilampirkan kartu keluarga satu dan kartu keluarga yang bapaknya. Jadi untuk pembuatan akte kelahiran itu kartu keluarga ibunya yang tidak ada suaminya, yang terdaftar di akte di kartu keluarga itu tidak ada nama bapaknya, tapi bisa melampirkan keluarga dari istri pertama. Ya. Itu boleh seperti itu, aturannya memang seperti Ya. itu. Udah nih, jadi bapak-bapak silahkan, kalau anaknya belum membuatkan akte kelahiran, silahkan dibuatkan. Persyaratannya lampirkan 2 akte. Jadi 2 akte nih, akte yang istri pertama dan istri yang kedua. Karena di dalam istri kedua tidak dicantumkan nama orang tua bapaknya. Seperti itu Pak. Ya. Oke guys, buat rekan-rekan, di konten hari ini kita cukupkan dulu. Jangan lupa saya like and subscribe. Kita akan memberikan informasi-informasi yang lain terkait dengan kependudukan, terkait dengan pergaulan semuanya. Baik, Pak Tony, terima kasih banyak. Saya udah mengganggu lagi. Nanti lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Artinya kita mensosialisasikan ke masyarakat, terutama waktu minggu kemarin kita sudah sampaikan apa itu TTE, apa itu akte kelahiran yang dicetak dengan A4, terus akte kematian yang memang sekarang harus update gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Tony. Ini udah siang, mohon maaf mengganggu. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.